Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di Salam Pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat dan sukacita untuk menyambut hari ini. Bapak Ibu, ada satu pujian yang sangat memberkati saya dan saya ingin menyanyikan untuk Bapak Ibu semua. Ketika hatiku telah disakiti, ujarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ujarku memberi, hati mengasihi. Salah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan adalah salah satu kata kunci yang terdapat dalam hidup damai. Apabila kita mau hidup berdampingan damai dengan semua orang, kita harus bisa mengampuni. Karena pengampunan itu adalah contoh dan teladan nyata yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana Dia mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita didamaikan dengan Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-34 dan ke-35 berkata demikian. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, sebagai anak-anak Allah kita dituntut untuk dapat mengampuni kesalahan saudara-saudara kita. Entah itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan itu bisa lahir lewat perkataan, perbuatan, dan apapun itu. Sebagai manusia yang bersinggungan dengan pihak lain, tentu seringkali kita menyimpan kebencian, dendam, dan sebagainya. Tetapi karena Allah sudah mengampuni kita pun dituntut untuk dapat mengampuni saudara-saudara kita. Dari teks ini kita dapat mengambil dua pelajaran yang penting. Yang pertama, Allah senantiasa menunggu supaya kita mau mengampuni, dan Allah berharap menuntut kita supaya kita dapat mengampuni. Dikatakan di sana, Ia menuntut supaya kita dapat mengampuni sampai dikatakan di sana ada hamba yang berdosa dan tidak membebaskan hamba-hamba yang lainnya. Rajanya marah dan menunggu supaya hamba itu melunaskan seluruh hutangnya. Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana Allah masih menunggu, berharap supaya kita sebagai anak-anaknya dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang kedua, pengampunan itu harus dilaksanakan atau dilakukan dengan setulus hati. Tidak hanya sekedar ucapan bibir, tetapi itu dilakukan dengan sepenuh hati. Sama seperti teladan yang telah kita terima dari Yesus ketika Dia mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada gerundelan, tidak ada keterpaksaan, tetapi Allah memberikannya dengan penuh kasih. Nah, mari di bulan perdamaian ini kita bersama-sama belajar supaya kita dapat mengampuni kesalahan saudara-saudara kita, sehingga kita dapat hidup damai satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami masih belum bisa mengampuni kesalahan saudara-saudara kami. Tetapi kami diingatkan melalui firman-Mu agar kami boleh mengampuni kesalahan sesama kami dengan sepenuh hati. Kami tahu Tuhan, selama masih diberikan kesempatan untuk hidup, kami diminta untuk mengampuni kesalahan saudara-saudara kami.
Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dalam ekonomi, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Yang masih studi, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat!